pokoknya ketutup sama tumbuhan-tumbuhan gini rapat. Tumbuhannya nih menghalangi kita nggak bisa mancing. Susah sekali dibasmi dia. Penuh sekali permukaan, semua permukaan begini. Angkat, mancing mania mantap. Mancing. Petualangan saya beserta tim Mancing Mania memburu strike sang predator sungai Borneo masih terus berlanjut. Sama seperti sebelumnya, kali ini pun kami harus bermalam di pondok pemancing yang letaknya jauh di pedalaman sungai Kalimantan Tengah. Ini sekarang saya lagi di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sukamara. Ini kabupaten baru Sukamara. Ini kita rencana kita mau masuk ke pedalaman, mungkin kita ke ada satu tempat namanya Keramat. Tapi ini sungai ini perbatasan nih antara Kalbar sama Kalteng, perbatasan nih. Ini Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ini Kabupaten Sukamara. Perjalanan kita kira-kira 3 jam kita masuk ke daerah masih remote area. Target kita toman, gabus, sama kerandang. Mudah-mudahan juga kita dapat bonus ikan tapah. Di muara bisa juga kita dapat baramundi. Ini kan sekarang air lagi pasang nih. Ini sama pemancing-mancing dari Sampit, ada dari Samarinda, sama pemancing-mancing Sukamara. Spot mancing yang akan disinggahi memang sangat jauh, sehingga meski perjalanan kami nanti tidak mengalami hambatan, jika harus bolak-balik dari kota untuk menuju spot pasti akan banyak sekali memakan waktu. Untuk itu, pembekalan seperti beras, bumbu, dan air minum memang mutlak diperlukan. Apalagi dengan jumlah pemancing yang sedikit lebih banyak dari trip sebelumnya, sudah pasti kebutuhan untuk makan menjadi bertambah. Meski hasil memancing sebelumnya masih jauh dari ekspektasi, saya masih penasaran dengan target ikan monster yang belum sempat didapat. Pada kenyataannya, potensi perikanan Kalimantan Tengah sangat besar, khususnya perikanan air tawar. Hal itu dikarenakan luasnya wilayah perairan tawar seperti sungai, danau, dan rawa. Bahkan menurut data, tingkat konsumsi ikan di Kalimantan Tengah cukup tinggi, yaitu 46 kg per kapita per tahun. Lebih besar daripada tingkat konsumsi ikan nasional yang hanya mencapai 36 kg per kapita per tahun. Mantap! Setelah kurang lebih 1 jam, kami pun tiba di anakan sungai. Dari sini kami harus menyusuri sepanjang sungai ini dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Baru saja beberapa menit setelah masuk anak sungai, perahu kami terpaksa harus berhenti. Bukan karena rusak, melainkan karena perahu yang saya naiki tidak bisa melewati kolong jembatan kayu yang terlalu rendah. Solusi yang bisa diambil cuma ada 2, yaitu membongkar atap perahu atau pindah ke perahu lain. Setelah sedikit berdiskusi dengan motoris perahu, akhirnya diputuskan untuk melepas atapnya karena kebetulan atap perahu ini bisa dibongkar pasang. Selain itu, jika harus pindah dan memindahkan barang ke perahu lain memang kurang memungkinkan karena ukuran perahu yang kecil dan jumlahnya yang terbatas. Kita mesti lewatin jembatan ini, jadi jembatan cuma jembatan sementara. Ini pakai balok bar itu, kayu-kayu itu nggak bisa lewat kita. Jadi roofnya ini, atapnya dia kena. Jadi terpaksa kita lepas dulu. Nanti pulangnya baru kita ambil. Tapi aman katanya, tinggal sini aman ya. Jadi kita sekarang mau terus lanjut, perjalanan masih 2 jam lagi.
Untung saja proses pembongkaran perahu tidak terlalu sulit, sehingga tidak memakan waktu lama dan kami bisa segera melanjutkan perjalanan kembali. Sungai yang sedang kami masuki saat ini cukup terkenal di antara para angler dan nelayan di Kabupaten Sukamara. Mereka menyebutnya Sungai Keramat. Menurut info yang saya dapat, di sekitar sungai ada sebuah makam yang dikeramatkan sejak dulu. Karena itulah sungai ini dinamakan seperti itu. Setelah kurang dari 2 jam, akhirnya kami sampai di pondok tempat kami menginap malam ini. Perjalanan kita 3,5 jam lah kita sampai di sini dari Sukamara tadi. Rencana kita mau tidur di pondok-pondok ini. Pondok-pondok ini biasa dipakai sama nelayan-nelayan dari daerah Kalimantan Tengah ini. Dia mereka coba nyari ikan, dari jaring, pasang perangkap, dia bermalamnya di sini. 3 hari 4 hari baru dia kembali. Ini dia pasang bubu, pasang macam-macam. Jadi kita bermalam di sini 3 hari rencananya. Meski tempatnya sangat sederhana, justru kami sangat bersyukur bisa diizinkan untuk menginap di sini. Karena dengan kondisi tanah yang lembek dan basah di sekitar sungai, sangat tidak memungkinkan bagi kami untuk mendirikan tenda. Dan juga dari segi keamanan, dengan tidur di pondok akan terhindar dari serangan hewan berbahaya penghuni sungai, seperti buaya dan lain-lain. Setelah beristirahat sebentar, kami lantas tidak membuang-buang waktu begitu saja. Karena masih siang, tentu kami memanfaatkan untuk menjajal spot-spot memancing terdekat tak jauh dari pondok. Ini jadi di depan sekarang jalan kita terhalang, tertutup sama apa namanya ini? Pohon apa ini namanya ini? Pohon apu-apu ya. Apu-apu. Jadi ini ada kayak semacam tanaman-tanaman kayak enceng gondok, tapi bukan enceng gondok, apu-apu dibilang. Jadi kita tutup. Jadi dari sini kita turun, kita milir, kita drifting ke arah bawah, kita drifting. Jadi ini vegetasinya kiri kanan kita ini semuanya semacam kayak pohon pandan-pandanan, sejenis pohon pandan. Kita di lahan gambut. Jadi ini airnya air gambut nih. Wah, saya kira sungai ini terbebas dari invasi Qiapu. Ternyata ada juga bagian permukaan sungai yang tertutup tanaman pengganggu ini. Ini air gambut ya. Ya. Kalau kita ambil tuh, dia airnya kuning dia. Ini jernih nih kayak teh. Dia air gambut ya. Jadi kalau kita lihat kayak hitam, tapi di jernih, cuman warnanya warna coklat-coklatan air gambut. Biasanya toman banyak di sini nih. Gabus, kerandang, tapah juga ada di sini. Nah ini spot kita drifting, kita milir ke bawah. Untuk mengetahui daerah sungai yang banyak dihuni oleh ikan toman dan kerabatnya, selain banyak tanaman air dan batang pohon yang menjadi tempat ideal bagi ikan untuk bersembunyi, kondisi sungainya pun biasanya berarus sangat tenang, sepi, bahkan cenderung tidak terlihat adanya kehidupan. Yes, saya langsung merasakan tarikan kuat yang sangat tidak asing. Tak salah lagi, perlawanan yang khas ini adalah ciri dari ikan toman. Wow, dia berusaha kabur ke dalam akar pohon. Sayang, sepertinya saya kurang cepat mengantisipasi perlawanan ikan sehingga lur di bawah nyangkut. Semoga saja ikannya masih bisa saya dapatkan. Untung lurnya masih bisa selamat. Lepas. Oke. Rupanya kalau mancing gini nih, ini ikannya lebih pintar dari saya dia. Jadi dapat, tak langsung dia bawa masuk ke dalam akar-akar pandan ini. Lepas ikannya, tapi lurnya dapat ya. Putus. Mata pancingnya putus. mata pancingnya putus.
Waktu yang pas untuk memancing toman biasanya di pagi dan sore hari. Tapi pada saat siang hari seperti ini, ikan-ikan kepala ular itu akan lebih memilih bersembunyi ke pinggiran sungai atau di bawah tanaman air. Umpan pancing yang saya pakai rupanya cukup manjur juga. Biarpun hasil yang didapat cuma seekor toman kecil. Masih kecil ya. Ini masih kecil dia. Ya, kecil tu. Sekecil dia. Nih, Tadi tu Pak, besar tu. tadi besar yang lepas ya. Kalau kita cari yang besar juga nih. Oke, kita rilis nih. Kawan pemancing di perahu lain nampak masih belum seberuntung saya. Tapi tenang, hari masih panjang mas bro. Ujung joran saya kembali bereaksi dan seekor toman remaja dengan mudah langsung saya angkat ke permukaan. Masih belum babon ya. Ya, Ini masih remaja nih. dia remaja tu. Remaja, tolong buka Pak. Pancing mania. Mantap. Kita lepas lagi Pak. Lepas ya? Supaya ya, nanti biar supaya besar. Oke. Nih, semuanya ketutup sama tumbuhan-tumbuhan gini rapat. Tumbuhannya nih menghalangi kok kita nggak bisa mancing. Gulma air atau orang setempat biasa menyebutnya kiapu memang tanaman yang sangat mengganggu. Kecepatan tumbuhnya yang sangat tinggi bisa merusak lingkungan perairan. Keputusan kami untuk pindah lokasi langsung membuahkan hasil. Saya kembali mendapat sambaran yang kuat. Mantap! Strike lagi, juga nyangkut lagi. Aduh, lagi-lagi dengan cepat lur dibawa nyangkut oleh ikan. Siapa yang mau turun kah? Ambil turun. Di saat sedang kesulitan, ternyata ada teman pemancing langsung berinisiatif mengambil lur yang tersangkut di dalam air. Ya, kenapa? Angkat, pancing mania mantap. Mantap. Kesangkut langsung ini. Dia menawarkan untuk menyelam. Saya bilang nggak apa-apa, nggak ada gigi jarang. Jadi lagi gigi jarang agak jauh katanya. Itu maju, dia masuk ke dalam. Wah, di sini juga banyak buayanya. Penglaris kan. Ini babonnya masih belum naik nih. Ini udah sekarang jam ambil jam 5. Mungkin kita sambil drifting kita menuju ke pondok karena bentar lagi sudah, kalau gelap masalahnya banyak nyamuk sama agas. Memasuki hari kedua di pagi hari ini, kami langsung bergegas memuat barang ke perahu karena selain untuk pindah pondok lain, ini adalah saat yang tepat alias golden time untuk memancing. Mancing mania. Nih, jadi kita rencananya kita mau drifting turun
Tadi malam kita bermalam di sini, sekarang kita mau bermalam di bawah. Kita mau turun ke bawah, karena ini masuk daerah konservasi kata Pak Halim ini, jadi memang ekosistem sini harus dijaga. Kita boleh angkat sedikit, tapi kalau yang kecil-kecil kita rilis. Oke, mudah-mudahan berhasil. Mantap! Peluang kami untuk memancing dan mendapatkan strike memang sangat luas, apalagi dengan panjang sungai Keramat dan banyaknya spot-spot potensial untuk melempar umpan casting. Jenis umpan yang bisa digunakan untuk menarik perhatian sang predator cukup bermacam-macam. Bisa dengan menggunakan buzzbait, jump frog, soft frog, mini popper, dan masih banyak lagi. Tinggal melihat bagaimana kebiasaan ikan memakan dan mengejar umpan, apakah di permukaan atau di dasar air. Tiba-tiba rekan pemancing di depan saya berhasil mendapatkan sambarannya yang pertama di pagi hari ini. Dan satu lagi, toman dengan ukuran sekitar kurang lebih 1 kg, sukses landed. Mancing mania, mantap. Oke, ini Pak. Oke, mantap. Ajar. Ajar. Sampai saat ini setelah beberapa kali mendapat strike toman, ukuran ikan yang didapat selalu berukuran sama. Padahal umpan dan mata kail yang saya pakai dimaksudkan untuk toman babon. Cukup mengherankan memang. Mancing mania, mantap. Jangan ketawa aja, buktikan sampai kita nih saling sendaguro, jadi mereka bercanda-bercanda, ledek-ledekan nih. Ini ada 4 perahu di belakang ngantri, karena jalannya kecil nggak bisa lewat, kita di depan. Dengan spot sungai yang panjang dan potensial seperti ini sangat tidak mungkin jika ukuran semua ikan toman yang ada sama. Tapi hal itu bisa saja terjadi akibat toman dewasa yang sedang malas bergerak dan keluar dari tempat persembunyiannya karena suhu air yang berubah. Setelah hampir seharian memancing, aktivitas kami hentikan sementara untuk recharge energi yang sudah banyak terbuang. Untunglah kami membawa perbekalan yang lengkap, sehingga dimanapun dan kapanpun diperlukan seperti alat memasak dan lain-lain. Ya, wes. sendoknya. Nasinya apa? Pakai nasi aja. Mantap nih. Makanan pemancing di gini nih, emergency. Kapan kita pakai, nggak ada pondok, nggak ada tempat untuk berteduh. Tapi saya berteduh sendiri tapi teman-teman nih. Ini makan darurat, tapi ini udah bisa sampai sore, nanti kita ke pondok, baru kita makan malamnya kita di pondok. Inilah momen dan saat yang paling saya suka. Meski serba terbatas dan sederhana, kebersamaan seperti ini justru tak ada bandingannya.